sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, dalam perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan, ada saja hal-hal yang tidak masuk akal manusia normal. Alkitab katakan ada orang-orang bajingan. Sebenarnya kalau kata bajingan di sini menurut saya seperti semacam provokator. Mari kita dengar bersama nanti supaya kita jangan terjebak ke dalam hal yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, luar biasa ini Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak terjebak ke dalam sikap hidup yang rakus, yang sampai menghina berkat Tuhan yang kami terima, karena kami menginginkan yang lebih lagi.
Terima kasih Bapa di surga. Tolong semua pemirsa, semua saudara kami yang menyaksikan program ini, Tuhan memberkati kami semua dengan firman Tuhan yang ajaib ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Bilangan. Ya, Bilangan pasal 11 ayat 4 dan 5. Bilangan pasal 11 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu pun kecuali mana ini yang kita lihat. Amin. Saya tadi sampai agak terhenti membaca. Mengapa? Yang pertama ialah mereka tidak sadar sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Tentulah tidak sama dengan waktu mereka ada di Goshen. Goshen itu di delta Sungai Nil, ya, di mana mereka bebas memancing sendiri, menjala ikan. Ya, tentu tidak bayar. Kalau bosan makan ikan sungai di delta Nil, mereka pergi ke laut. Laut Mediterania, Laut Tengah. Sedemikian rupa. Tapi sekarang lain dong. Mereka dalam perjalanan. Yang saya tidak bisa mengerti ialah, mari kita baca sebentar saudara sekalian, supaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Selalu saya baca ini kalau bicara tentang mana, sehingga saudara mengerti. Mazmur pasal 78 ayat 25. Mazmur pasal 78 ayat 25. Dengar baik saudara sekalian. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Tujuan mereka nanti tanah perjanjian Kanaan disebutkan dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Tanah itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika mereka ke sana kemudian mengintai tanah Kanaan dalam Bilangan pasal 13, mereka disebutkan menggandar. Satu tandan anggur itu dipikul 2 orang. Ya, mungkin karena mereka dalam perjalanan, mungkin beratnya sekitar antara 20 kilo. Sudah pernah lihat anggur sebesar itu tandannya? Kalau kita beli misal anggur di pasar, saya kira mungkin rata-rata 1 kilo 2 kilo itu satu tandan. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi mereka belum sampai ke sana, masih dalam perjalanan. Sekarang Tuhan beri mereka makan mana, katanya roti malaikat tadi, yang berlimpah-limpah. Kenapa berlimpah-limpah? Saya sudah hitung. Sepanjang perjalanan itu saudara sekalian, dari Keluaran pasal 16 sampai ke tanah Kanaan, sampai mereka dapat beli roti atau gandum dari penduduk setempat, mereka itu sudah makan mana senilai harganya sekitar antara 1,7 triliun rupiah. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Tapi itulah tadi yang mereka keluhkan saudara sekalian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, provokator yang ada di antara mereka, kemasukan nafsu rakus. Kita menyebutnya dalam pelajaran kita tentang dewa-dewa itu, mulai dari dewa Lucifer, Mammon, Asmodeus. Itu Lucifer, dewa kesombongan, kemudian Mammon,
dewa uang, kemudian Asmodeus, dewa hawa nafsu, kemudian Lewiatan, ya, dewa iri hati, benci, dengki, cemburu. Kemudian yang keempat itu roh Baalzebub. Baalzebub itu roh rakus, serakah, saudara sekalian. Itu yang merasuk mereka sekarang. Ya, apa katanya? Sungguh tidak masuk akal. Ya, kalau ini ibu-ibu yang ngomong masih, tapi dikatakan ini orang-orang, kata dalam bahasa Ibrani mengatakan ini laki-laki. Ya. Di antara mereka masukkan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun. Coba dengar baik-baik saudara sekalian yang saya baca. Kepada mentimun, ya, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Semua bumbu yang dibilang memalukan sekali saudara sekalian. Ya. Saya entah kenapa, mungkin orang pedalaman, saya bisa makan ya sayur atau lauk atau ikan dengan bumbunya apa adanya. Kalau ikan saya cuma cukup kunyit, ya, supaya dia jangan bau amis. Tetapi di sini mereka mengeluhkan sesuatu yang tidak masuk akal. Tadi saya katakan tidak menyadari bahwa perjalanan mereka itu perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kita sekarang, kita juga dalam perjalanan. Ya, perjalanan saya sekarang menuju ke tanah perjanjian surgawi sudah mulai mungkin 3/4 jalan. Ya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami, ya, apalagi makanan minuman yang selalu tersedia setiap hari, sehingga kami bisa makan dengan cukup, hidup dengan sehat oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu saja yang kita perlukan untuk nanti sampai ke tanah perjanjian surgawi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami, dan Tuhan menolong kami Tuhan, semua kami, supaya kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan menuju ke tanah perjanjian surgawi. Karena itu kami bersyukur kalau Tuhan masih mencukupkan bagi kami makanan dan minuman untuk kami bisa hidup sehat sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bersyukur dan buang dari mulut kami keluhan dan persungutan dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.